kita lihat ada informasi baru nih dari Bung Harpa ya, di channel YouTube-nya Bung Harpa ya. Oke, kita bahas dulu ya. Kita dengerin dulu info apa aja nih yang dikasih Bung Harpa ya. Masih dalam suasana yang kecewa, masih suasana yang kesal, gundah gulana atau apapun itu terkait menyusul kekalahan Indonesia dari China di kualifikasi Piala Dunia round ketiga ya. Dari grup C kita kalah 2-1 di Qingdao Youth Football Stadium kemarin, atau lebih tepatnya hari Selasa tanggal 15 Oktober. Sebuah kekalahan yang menarik untuk dibahas ya, bukan soal ya peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia juga agak sedikit ya menjadi tanda tanya, walaupun masih ada 6 pertandingan, tapi juga kita harus mulai bisa menatap laga-laga berikutnya untuk mempersiapkan supaya kesalahan-kesalahan yang terjadi di pertandingan kemarin itu tidak terulang lagi. Nah, di kesempatan kali ini, saat ini gue masih ada lagi transit di Fuzhou, jadi lumayan lama, ada 8 jam gue transit di sini, karena seharusnya gue berangkat agak lebih siang dari Qingdao. Berarti Bung Harpa ini masih di Cina nih ya, lagi OTW pulang kayaknya nih ya. Keren sih Bung Harpa ini bro. Tapi dimajukan, jadi transisinya lama. Jadi ada kesempatan untuk menyapa kalian. Gue mau membahas dosa-dosa Sintayong ya. Tentunya kita harus. Wow, dosa-dosa Sintayong. Seru nih. Emang Bung Harpa ini emang jago sih kalau bahas-bahas kayak gini. Fair mengkritik kalau memang pelatih ada membuat kesalahan supaya tidak terulang lagi di pertandingan berikutnya ya. Seperti kita ketahui nanti tanggal 15 November kita akan menghadapi Jepang di Gelora Bung Karno atau di Jakarta, dan selang 4 hari tanggal 19 kita akan menjamu Saudi ya. Jadi semoga kita di 2 pertandingan ini paling nggak kita menang lawan Saudi deh. Kalau lawan Jepang kita tahu ini sangat berat ya, walaupun kita berharap bisa seri, tapi paling nggak lawan Saudi jangan sampai lepas, karena di pertarungan grup C ini 1 poin itu bahkan sangat bermakna ya, karena bisa membuat satu tim itu naik mungkin 2 strip, dan membuat juga kalau kita kehilangan poin nggak menang itu bisa kita langsung dari posisi 2 atau 3 ke bawah ya. Oke, langsung aja tanpa berlama-lama. Jadi kemarin gue udah buat video memang hanya umum, tapi ini akan lebih detail lagi. Pertama soal line up, sebenarnya kita semua udah tahu ya, semua kita kaget ya, bukan hanya orang yang kaget, tapi juga PSSI, terutama Pak Erick Thohir ya. Ini gue ada ada informasi lah, Pak Erick Thohir itu agak kaget. Wah, ini Bung Harpa bilang ada info A1 nih ya. Gua kira cuma kita aja yang kaget bro. PSSI juga kaget rupanya cok, soal line up ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutin ya. Oke. Melihat line up yang diturunkan oleh Sintayong, bahkan ada kata-kata seperti ini nih. Ini info orang dalam ya. Intinya capek-capek federasi ya menaturalisasi pemain buru-buru sampai bolak-balik ke Belgia. Kita tahu semua Reinders dan Hilgers itu dinaturalisasi di Brussels ya, tapi kemudian ya bahkan kemarin Reinders nggak masuk di DSP. Gue tahu ya memang ini adalah otoritas dari STY, tapi gue rasa nggak ada alasan untuk misalnya contoh untuk Reinders ya, kemarin itu dicarangkan, itu bahkan nggak masuk cadangan sekalipun ya. So what's the point gitu? Kalau memang dia tidak punya, emang itu otoritasnya pelatih, tapi kalau memang dia tidak ingin memainkan Reinders misalnya, ngapain diburu-buru kan gitu kan? Mendingan nanti atau bagaimana gitu. Tapi anyway, bukan hanya itu. Ini murni kesalahan STY cok, semuanya cok. Kalau kata gua, ini PSSI udah ngasih yang terbaik ya kan. PSSI udah buru-buruin semuanya biar bisa main langsung. Di STY nggak dipakai, kan aneh gitu. Sekelas Rangers loh, lebih milih Asnawi loh. Oh my god bro, come on. Gua nggak habis pikir juga kayak gini bro. Minimal lu mainin Rangers. Banyak banget dosanya kemarin itu bro. Nggak ngerti sih. Atau mungkin ini STY era is down gitu ya, udah mulai di ujung-ujung era STY gitu ya.
mungkin kita bisa keep up dengan pelatih yang lebih dari STY gitu, tapi jangan lokal. Nggak ada itu satupun. Kita bisa keep up lagi gitu ya kan. Kita coba ganti pelatih misalnya, kayak yang dah biasa latih-latih di klub-klub Eropa lah minimal gitu. Jangan pelatih Liga 1, jangan, ngapain. Oke, lanjut. Sebenarnya kemarin dosa utama, kalau kalian setuju, dan gue yakin sebagian besar dari kalian setuju, dosa utama dari STI itu adalah kemarin tidak memainkan Tom Hai dan Sandy Walsh sejak menit pertama. Dalam beberapa kesempatan gue selalu bilang, Tom Hai ini adalah pemain yang lu nggak perlu mikir untuk memasukkan dia di starter kalau dia tidak cedera. Ya, not even 100%, kalau dia mungkin hanya 90%, 80% sekalipun. Kalau kata gue gini ya, Tom Haye itu ibaratnya kayak Toni Kroos-nya di Madrid gitu, ya kan. Jadi lu nggak usah mikir banyak-banyak kayak gimana taktik. Lu suruh Tom Haye main aja udah, biar ada yang ngatur, kayak Toni Kroos di Madrid gitu kan. Toni Kroos aja yang ngatur, pelatih nggak ada strateginya itu, biar dia ngatur main kayak mana gitu, ya kan. Dikasih keleluasaan gitu kayak di Madrid gitu. Kayak lanjut. Itu harusnya dia dimainkan. Ya, memang mungkin dia tidak akan bisa bermain selama 90 menit kalau dia tidak fit 100%, tapi kemampuan dia, kita bisa lihat kemarin ketika dia masuk itu permainan langsung hidup. Kemudian umpan-umpannya juga luar biasa, ya, di luar gol yang diciptakan sama dia deh. Ya, dalam beberapa kesempatan gue selalu mengungkapkan ke kalian, di Almer City itu luar biasa permainannya, gila, umpan-umpannya, terus dia buka ruang, first touch-nya itu semua perfect. Ya, tapi kemudian aneh, tiba-tiba nggak dimainin sama sekali. Ya, ini benar-benar dosa yang nggak termaafkan. Dan yang kedua adalah, ini sekali lagi kita jangan menghujat pemain ya. Ini semua adalah keputusan pelatih. Ketika tim ini menang itu adalah tanggung jawab pelatih. Ketika kalah itu pun tanggung jawab Ya, pelatih. setuju. Jadi Asnawi, ya. Oke. Seorang pelatih mungkin melakukan kesalahan di awal-awal dengan menurunkan pemain yang tidak perform, atau mungkin pemainnya memang tidak disangka, tidak dinyana itu tidak perform. Tapi kan ada babak kedua awal. Nah, ketika babak kedua awal itu dimulai, memang ada pergantian beberapa pemain yang dilakukan oleh STY, which is itu adalah respon yang positif karena kita sama sekali nggak konsentrasi, nggak fokus di babak yang pertama. Tapi penggantian ini juga tidak lebih baik menurut gua. Ada 1-2 lah yang bagus, tapi tidak lebih baik. Malah yang seharusnya Asnawi ini harus ditarik keluar karena udah beberapa kali melakukan dribbling yang nggak jelas, kemudian nge-push terus tapi nggak lewat-lewat, dan yang paling penting adalah ketika permainan sudah intensitasnya tinggi dia ngedelay. Ini udah jelas banget, orang nggak perlu seorang pelatih lisensi A lah untuk menganalisa ini, tapi kemudian dia terlalu lama ditarik keluar. Ya, ini Ya, gue setuju. Asnawi itu terlalu lama nggak ditarik keluar. Harusnya babak kedua itu pas masuk babak kedua langsung tukar aja sekalian. Yang baru babak kedua mulai langsung 3 itu kan, gue kira Asnawi keluar, rupanya enggak. Itulah anehnya STY ya. Itu dosa-dosa besar STY kata Bung Harpa, gue setuju. Bung Harpa emang the best ya. Oke, lanjut ya. Akhirnya membuat pertandingan menjadi kedrag ya. Jadi akhirnya kita lihat, menurut gue ya, salah satu alasan juga Max Hilgers lepas menjaga Yuning ya, pencetak gol kedua itu juga gara-gara dia memang ngelihat ada yang nggak jalan nih di sisi kanan, sehingga dia akhirnya naik terus. At one point dia akhirnya kena counter attack dan selesai ya. Walaupun memang secara individu kesalahan dia, tapi itu juga karena ada kolektivitas yang tidak jalan di kanan. Kemudian tadi itu di tengah, Nathan dan Ivar Jenner ini dua pemain yang bagus tapi sebagai worker, menjaga transisi bertahan, kemudian juga menjegal pemain lawan. Tapi untuk mendeliver bola ke depan, kreativitas ini mereka nggak punya. Kalau kata Bung Palen Jebret itu katanya kalau gelandang-gelandang kayak Ivar sama Nathan itu pengangkut air gitu. Gelandang-gelandang pengangkut air gitu ya. Oke, lanjut. Ini cukup mengagetkan ketika dua pemain ini ditaruh secara bersamaan. Itu yang tadi gue bilang, gak ada Tom Haye, tidak ada kreativitas. Nah, kemudian di lini belakang, ini yang seperti gue bilang di press con gue udah tanyain ke Martin Paes. Intinya gini, gue tanyain, lu gimana sih
main dengan 3 pemain yang lu tidak pernah main satu sama lain, jarang lah gitu, kecuali dengan Jai. Dan ini kan pasti membutuhkan adaptasi. Ya Hilgers baru disumpah ya, kemudian main sekali lawan Saudi dan langsung main lagi lawan Lawan Bahrain. lawan China. Jordi Amat baru balik dari cedera. Ya, jadi ini semua nih benar-benar baru di lini belakang. Ini gue bilang sih luar biasa riskan ya. Ya, Jadi benar. harusnya udah Jai sama Rido tuh udah aman dulu. Ngapain Ya, lu ganti-ganti lagi? pakemin. Ya, atau ya Jay sama Rido itu pakemin aja udah, jangan tukar-tukar. Lanjut. masukin Hilger satu aja. Jangan kayak kemarin tiba-tiba Verdong lu tarik keluar. Ini kemudian Sen Patinama lu taruh left back. Nah, ini juga nih. Verdong itu di kiri kayak Marcelo itu. Buat nusuk-nusuk, malah jadiin CB. Ngaco banget sumpah. Ayolah. Oke, lanjut. Itu nggak perlu diganti-ganti tapi diganti-ganti gitu. Terlepas dari blunder yang dilakukan oleh Sen Patinama di kebobolan yang pertama ya. Jadi selesai. Jai di tengah ya, atau mungkin di kiri, Rido di tengah. Pokoknya intinya Hilgers, Jai dan Rido. Udah selesai. Kirinya Verdong aman. Tengahnya si Jenner sama si Tom Hai. Ya kan. Nah, kalau untuk right wing Witan menurut gua dia bukan aja jelek mainnya, tapi karena nggak ada dapat supply juga karena di belakang udah repot nih. Udah repot untuk mengalirkan bola ke depan. Bolanya nggak ngalir ke depan lah, intinya seperti itu. Dan semua ini menurut gua adalah buah dari underestimate atau nganggap remeh China ya. Ketika mereka 3 pertandingan tampil tanpa kemenangan, kalah terus ya, kemudian kita baru saja menahan Bahrain 2-2, hampir menang dengan status 3 pertandingan tidak terkalahkan. ST ini kan orangnya agak overthinking ya, suka merubah-rubah formasi, tapi kali ini kelebihan. Biasanya kayak kemarin itu lawan Bahrain dia hanya merubah. Oke, udah. Ya, pokoknya yang mau lihat fullnya bisa ke YouTube-nya Bung Harpa ya. Gue cuman sampai sini aja, soalnya ini udah terlalu banyak dosanya. Oke, sekian dulu video dari gue ya. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share ya, biar channel gue makin naik lagi ya bro ya. Nanti 1000 subscriber kita adain giveaway. Tenang aja. Oke, thank you ya bro ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.